Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kami akan menjelaskan materi tentang struktur bumi dan pembentukan benua dan samudra. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Winda Ramadita dengan NPM 2023 14 500 710. Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Atika Arbaini dengan NPM 20 23 14 50 07 20. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kaila Nailika dengan NPM 20 23 14 50 07 29. Saya kali ini akan menjelaskan materi pertama dari kelompok kami, materi tentang menjelaskan struktur bumi. Bumi merupakan salah satu planet dari tata surya yang berada dalam bagian dari galaksi Bima Sakti. Bumi ini planet yang kita tinggali. Memiliki struktur bumi bagian dalam terbagi dalam beberapa lapisan, seperti halnya sebuah bawang. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust, lapisan di bawahnya adalah astenosfer, lalu lapisan di bawahnya adalah mantle, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Bagian dalam dari bumi dapat diketahui dengan mempelajari sifat-sifat fisika bumi, yaitu dengan metode geofisika. Terutama dari kecepatan rambatan getaran atau gelombang seismik, sifat kemagnetannya, dan gaya berat serta data panas bumi. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa bagian dalam bumi tersusun dari material yang berbeda-beda, mulai dari permukaan bumi sampai ke inti bumi. Berikut penjelasan lengkap tentang struktur lapisan bumi. Litosfer adalah lapisan terluar dari bumi yang terdiri dari kerak dari bagian paling atas dari mantel bumi. Litosfer memiliki ketebalan sekitar 100 km dan terdiri dari dua jenis kerak, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua lebih tebal dan terdiri dari batuan granit, sedangkan kerak samudra lebih tipis dan terdiri dari batuan basalt. Litosfer terbagi menjadi beberapa lempeng tektonik yang bergerak di atas astenosfer. Lapisan di bawah litosfer yang lebih praktis dan dapat mengalir. Gerakan lempeng ini dapat menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Astenosfer adalah lapisan di bawah litosfer dan berada di atas mantel atas bumi, dengan bagian dasar dari astenosfer berada di ketebalan sekitar 100 hingga 700 km, terdiri dari lapisan yang relatif lembut dan elastis, di mana batuan-batuan cair atau semi cair bergerak lambat karena panas yang tinggi dan tekanan yang konstan. Pergerakan dalam astenosfer menyebabkan pergeseran lempeng tektonik di permukaan bumi. Bumi adalah lapisan tebal di bawah astenosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km, terdiri dari batuan panas dan padat yang tersusun atas mineral silikat. Lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi, terdiri dari material yang berfasa cair. Sering pula mantel bumi disebut sebagai lapisan astenosfer. Mantel bumi terbagi menjadi dua, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Pada lapisan ini, tempat terjadinya pergerakan-pergerakan lempeng-lempeng yang disebabkan oleh gaya konveksi atau energi dari panas bumi. Pergerakan tersebut sangat mempengaruhi bentuk muka bumi. Bumi terbuat dari beberapa lapisan seperti layaknya bawang. 3 lapisan besar bumi itu adalah kerak bumi atau crust, mantel bumi atau mantle, dan inti bumi atau core. Beberapa dari lapisan ini memiliki lebih banyak lapisan di dalamnya, dan mereka selalu bergerak. Oleh karena itu, selalu ada teori baru yang muncul seiring dengan peningkatan pengetahuan dan teknik pengukuran. Crust atau biasa disebut kerak bumi adalah lapisan bumi terluar yang padat dan merupakan tempat kehidupan yang kita kenal dengan pegunungan, laut, dan tanah. Kerak bumi sebagai tempat kita berpijak 3 kali lebih tebal daripada kerak bumi yang ada di dasar laut. Sebagian besar terbuat dari batuan basalt dan tebalnya sekitar 40 km di atas tanah, yang sebagian besar terbuat dari batu granit. Ini satu-satunya lapisan bumi yang bisa diselidiki dengan mengeksplor ke dalamnya. Lapisan bumi berikutnya disebut selimut bumi atau mantel. Selimut bumi tebalnya sekitar 2.900 km dan secara menakjubkan membentuk sekitar 85% dari berat bumi. Wow, sebuah lapisan yang berat ya. Lapisan bumi ini terbuat dari besi, mineral, dan batuan semi padat lainnya yang meleleh dan mengalir di bawah tekanan. Ketika lapisan bumi ini bangkit dari panas yang sangat kuat, lalu kemudian menjadi dingin lagi, mereka akan tenggelam kembali ke inti bumi.
Gerakan ini membuat kerak pecah dan menjadi lempengan. Lalu, apa yang terjadi jika kerak pecah menjadi lempengan? Mereka akan bergerak dan menabrak satu sama lain, dan inilah yang menyebabkan gempa bumi atau letusan gunung berapi. Inti bumi atau core terbuat dari dua lapisan, yaitu inti bagian dalam dan inti bagian luar. Ketika bumi terbentuk 4,5 miliar tahun yang lalu, zat-zat berat tenggelam ke tengah dan membentuk inti bagian dalam. Yang lebih ringan, seperti udara dan air, tetap berada di atas kerak bumi. Lapisan inti luar terbuat dari besi dan nikel cair yang tebalnya sekitar 2.300 km. Karena aliran logam di inti bagian luar inilah yang menyebabkan bumi menjadi magnetis. Jika inti luar berbentuk cair, lapisan inti bumi bagian dalam berbentuk padat. Mereka terbuat dari besi dan nikel padat yang tebalnya sekitar 2.400 km. Suhu inti bagian dalam bisa mencapai 4.982 sampai 7.204 derajat Celcius. Inti bagian dalam sangat panas, seperti permukaan matahari. Jika suhu air mendidih mencapai 100 derajat Celcius, maka kamu bisa bayangkan panas inti bumi bisa 400 sampai 700 kali panasnya air mendidih. Inti dalam dikatakan berputar dengan kecepatan yang berbeda dengan bagian planet lainnya yang menyebabkan medan magnet bumi. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang pembentukan benua dan samudra, saya akan menjelaskan tentang pengertian benua dan pengertian samudra. Benua itu apa sih? Benua adalah bagian bumi berupa tanah atau daratan yang sangat luas dibatasi oleh laut dan lautan, sehingga bagian tengah benua tidak mendapat pengaruh langsung dari angin laut. Daratan yang ada di dunia luasnya kurang lebih 30% dari seluruh muka bumi. Dibandingkan dengan lautan, daratan yang ada merupakan daratan yang cukup sempit, apalagi terpecah-pecah menjadi benua, kepulauan, dan pulau. Saat ini di bumi terdapat 6 benua yang terbentuk, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, dan benua Antartika. Sedangkan pengertian dari samudra adalah hamparan udara asin yang mengelilingi daratan atau benua. Hamparan air asin yang relatif sempit disebut laut. Sejarah proses terbentuknya benua dan samudra. Proses terbentuknya benua dan samudra melalui proses yang sangat panjang. Dahulu, terbentuk benua dan samudra tidak seperti sekarang ini. Setelah melalui proses yang panjang, maka terbentuklah benua seperti pada saat ini. Bagaimanakah benua dan samudra bisa terbentuk? Ada seorang ilmuwan asal Jerman yang bernama Alfred Wegener yang mengemukakan teori tentang terbentuknya benua. Menurut Alfred Wegener, sebelum zaman karbon, kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, semua benua yang ada sekarang ini bergabung menjadi satu yang disebut benua Pangea. Benua Pangea kemudian terpecah menjadi dua benua, yaitu benua Laurasia di bagian utara dan benua Gondwana di bagian selatan. Proses pecahnya benua Pangea ini terjadi sekitar 135 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, benua Laurasia bagian barat bergerak ke utara menjauhi benua Gondwana yang akhirnya membentuk benua Amerika Utara. Sedangkan benua Gondwana di selatan terpecah menjadi beberapa benua, yaitu sebagai berikut. 1. Bagian barat menggeser tenda ke arah barat menjadi benua Amerika Selatan. Yang kedua, bagian timur bergerak ke timur menjadi benua Afrika. Yang ketiga, bagian yang lebih kecil di bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan menjadi India. Keempat, satu bagian lagi terpecah menjadi dua, yaitu bagian timur terus bergerak ke arah timur laut dan pecah bagian barat terus bergerak ke arah selatan. Perkembangan selanjutnya, Amerika Utara menjadi satu dengan Amerika Selatan. Eurasia menjadi benua Eropa dan benua Asia. Bagian paling selatan yang bergerak ke selatan menjadi benua Antartika dan bagian selatan yang bergerak ke timur laut menjadi benua Australia. Baik, saya akan menjelaskan benua Laurasia dan benua Gondwana. Yang pertama adalah benua Laurasia. Nama Laurasia menggabungkan nama Laurentia. Nama yang diberikan ke Amerika Utara dan Eurasia, seperti yang diusulkan oleh penamaan geologi, Laurasia meliputi sebagian besar daratan yang membentuk benua ini dari belahan utara bumi, terutama Laurentia, yaitu inti benua Amerika Utara, Baltika, Siberia, Kazatania, Cina Utara, dan Cina Timur. Laurasia dihimpun kemudian putus karena tindakan lempeng tektonik. Pergeseran benua dan dasar laut menyebar selama Kambrium. Laurasia sebagian besar terletak di garis lintang Khatulistiwa dan mulai putus dengan Cina Utara. Dan Siberia hanyut di garis lintang lebih dari yang dikuasai benua utara selama 500 juta tahun sebelumnya. Oleh Devon, Cina Utara terletak di dekat lingkaran kutub utara dan berada di tanah utara dunia selama zaman es karbon antara 300 dan 280 juta tahun yang lalu. Yang kedua adalah benua Gondwana. Gondwana adalah super benua yang pernah ada selama era Neoproterozoikum,
sekitar 550 juta tahun yang lalu, hingga periode Jurassic sekitar 180 juta tahun lalu. Gowana terbentuk karena terjadi tabrakan dari beberapa keraton. Akhirnya, Gowana menjadi kerak benua terbesar selama era Paleozoikum jika dibandingkan dengan kerak benua lainnya, serta memiliki luas kurang lebih sekitar 100 juta kilometer persegi atau 39 juta mil-mil. Selama periode karbon, Gondwana bergerak ke utara bumi dan kemudian menabrak superbenua kecil Euramerika yang kemudian membentuk superbenua yang disebut Pangea. Gondwana bersama Pangea secara perlahan mulai mengalami pepecahan selama era Mesozoikum. Sisa-sisa Gondwana mengambil daratan sekitar 2/3 wilayah benua saat ini, termasuk Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, anak benua India, dan Arab. Teori Wegener disebut juga teori pergeseran benua. Teori ini didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut. A. Lekukan atau bentuk partai di Afrika Timur, Amerika Utara, dan Amerika Selatan dengan pantai barat Eropa dan Afrika hampir sama. B. Daratan tanah hijau, Greenland menjauh dan Eropa sejauh kurang lebih 36 cm setiap tahun. Yang C, tanah di Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika menunjukkan persamaan sifat. D, Pulau Madagaskar dalam pergerakannya ke arah barat terhambat oleh Afrika. Sejarah terbentuknya samudra sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Bumi mulai membaik akibat berkurangnya aktivitas vulkanik. Selain itu, atmosfer bumi pada saat itu masih tertutup oleh debu-debu vulkanik yang mengakibatkan terhalangnya sinar matahari sampai ke bumi. Akibatnya, uap udara di atmosfer mulai berkondensasi dan terbentuknya hujan. Hujan inilah yang mulai mengisi cekungan-cekungan di bumi sehingga terbentuklah samudra dan laut. Samudra saat itu bersifat sangat asam dengan air yang mendidih. Keasaman air samudra ini terjadinya karena itu atmosfer bumi terpenuhi oleh karbon dioksida. Keasaman air inilah yang menyebabkan garam-garaman sehingga udara samudra dan laut menjadi asin seperti sekarang ini. Junie, after looking at the world map, I'd like to see the llamas in Machu Picchu. So, do you want to go to Peru, in the continent of South America? Continent? What's a continent? Do you see the 7 big lands on the map? They're called continents, and they all have their own names. Junie, that's great! I want to know more about them. Sure, let me teach you with a song. Ooh la la, ooh la, ooh la la, ooh la. 7 continents, 5 oceans. There are 7 continents on this planet Earth. North America, South America, Europe, Africa, Asia, Oceania, oh, and Antarctica. Oh yeah! Ooh la la, ooh la, ooh la la, ooh la. 7 continents, 5 oceans. There are 5 big oceans on this planet Earth. The Pacific, the Atlantic, and the Indian. The Arctic, North, Antarctic, South. Remember not to forget. Okay! Ooh la la, ooh la, ooh la la, ooh la. 7 continents, 5 oceans. Junie, they're really easy to remember. Shall we sing once again with the children from all around the world? Okay! 7 continents, 5 oceans. There are 7 continents on this planet Earth. North America, South America, Europe, Africa, Asia, Oceania, oh, and Antarctica. Oh yeah! La la, ooh la, ooh la la, ooh la. 7 continents, 5 oceans. There are 5 big oceans on this planet Earth. The Pacific, the Atlantic, and the Indian. The Arctic, North, the Antarctic, South. Remember not to forget. Okay! Ooh la la, ooh la, ooh la la, ooh la. 7 continents, 5 oceans. 7 continents, 5 oceans. Yeah! Tony, wasn't it easier to memorize them through a song? Junie, I'll go teach my friends this song! Tony, wait for me! 7 benua di dunia. 1. Benua Asia. Benua Asia merupakan benua yang terbesar di dunia. Luas daratannya mencapai 44.579.000 km persegi atau sekitar 29,5% dari luas bumi. Karena benua ini sangat luas, benua ini memiliki penduduk sekitar 4.164.252.000 jiwa atau sekitar 60% dari total populasi manusia di bumi, serta terdapat 45 negara di dalam benua Asia. 2. Benua Afrika. Benua Afrika merupakan benua kedua terbesar di dunia. Benua ini memiliki luas sekitar 30.370.000 km persegi atau sekitar 20,4% dari luas bumi.
Benua ini memiliki populasi penduduk dengan jumlah 1.020.201.229 jiwa di mana termasuk 15% dari populasi manusia di bumi. Benua ini membentang 8.000 km dari utara ke selatan dan 7.400 km dari timur ke barat. 3. Benua Amerika Utara. Amerika Utara merupakan salah satu bagian dari benua Amerika, namun benua ini terpecah menjadi dua bagian. Benua ini memiliki luas sekitar 24.490.000 km persegi. Populasi manusia pada benua ini juga memiliki jumlah sebanyak 542.056.000 jiwa di mana hanya 16,5% dari keseluruhan populasi manusia di bumi. Terdapat sebanyak 23 negara yang termasuk di dalam wilayah benua Amerika Utara. 4. Benua Amerika Selatan. Benua Amerika Selatan merupakan benua terbesar di dunia yang masuk pada urutan keempat. Benua ini memiliki luas daratan sekitar 17.840.000 km persegi. Populasi manusia dalam benua tersebut sebanyak 392.555.000 jiwa atau sekitar 6% dari jumlah penduduk di dunia. Benua ini juga memiliki beberapa negara di dalamnya, yaitu sekitar 12 negara saja. 5. Benua Antartika. Benua Antartika merupakan benua terbesar yang menempati urutan kelima. Benua ini memiliki luas daratan sekitar 13.720.000 km persegi. Populasi penduduk yang ada di benua ini hanya sekitar 4.490 jiwa saja. Jumlah populasi penduduk di benua ini merupakan jumlah paling sedikit dari benua lainnya. Bahkan tidak ada satupun negara yang ada di benua ini, hanya benuanya saja. 6. Benua Eropa. Benua Eropa merupakan benua terbesar di dunia pada urutan ke-6. Benua ini memiliki luas daratan sekitar 10.180.000 km persegi. Benua ini memiliki populasi penduduk berjumlah 738.199.000 jiwa, yang artinya 11% dari seluruh populasi penduduk di dunia. Jumlah negara yang ada di benua ini ada 45 negara. 7. Benua Australia. Benua Australia merupakan benua terbesar pada urutan ke-7. Benua ini memiliki luas sekitar 9.008.500 km persegi. Populasi penduduk yang ada di benua ini mencapai 29.127.000 jiwa, atau sekitar 0,4% dari populasi keseluruhan yang ada di dunia. Negara yang ada di benua ini berjumlah 14 negara. Di video kali ini kita akan membahas 5 samudera terluas di dunia yang akan diurutkan dari yang terkecil hingga terluas. 5. Samudra Arktik. Samudra Arktik memiliki luas total 15.500 km persegi. 4. Samudra Antartika. Samudra Antartika memiliki luas total 21.960.000 km persegi. 3. Samudra Hindia. Samudra Hindia memiliki luas total 70.560.000 km persegi. 2. Samudra Atlantik. Samudra Atlantik memiliki luas total 85.133.000 km persegi. 1. Samudra Pasifik. Samudra Pasifik memiliki luas total 168.723.000 km persegi. Demikianlah penjelasan mengenai 5 samudera terluas di dunia. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat.